Pecinta sepak bola, langsung kita menyaksikan kick-off babak kedua antara Persijap Jepara melawan Persipura Jayapura dengan skor sementara 2-1 bagi keunggulan Persipura Jayapura. Di mana saat ini juga kami informasikan bahwa Persijap Jepara harus bermain dengan 10 pemain menyusul dikeluarkannya Sofyan Morhan yang terkena kartu merah pada menit ke-18. Langsung Persipura terhalang tadi laju bola oleh genangan air di Stadion Gelora Bumi Kartini. Sebuah clearance dari Faitun Tiapma. Ilham Hasan. Faitun Tiapma mencoba untuk mendorong bola ke arah Pablo Frances dengan ketat dikawal oleh Victor Igbonevo dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi. Ya, kita melihat Pablo Frances masih menjadi seorang troublemaker tentunya bagi lini belakang Persipura Jayapura. Kita melihat kembali mengacaukan seorang Victor Igbonevo, dan kalau saja ini kerap dilakukan oleh Victor, bukan tidak mungkin ia pun bisa mengikuti jejak pemain Persijap Jepara, Sofyan Morhan, yang juga telah diusir oleh wasit Jandri. Dan menarik untuk melihat bagaimana set piece dilakukan oleh Persijap Jepara hanya di menit pertama babak kedua. Kembali diguyur hujan dan Enjang Rohiman. Kesempatan bagi Persijap Jepara, masih kita tunggu apakah melewati garis, mengangkat tangan pemain-pemain Persijap, namun tidak dalam keputusan hakim garis. Tentunya sangat sulit bagi kita untuk melihat apakah terjadi proses gol. Namun kini kesempatan bagi Persipura untuk sebuah counter attack. Masih counter attack di dalam kotak penalti kini, dan Beto bagi Persipura Jayapura, dan gol! Di awal babak kedua ini akhirnya Beto kembali menjadi penghukum bagi keunggulan Persipura Jayapura 3-1. Bravo Beto, kita melihat bagaimana finishing dari seorang Beto Goncalves kembali merobek jala seorang Danang Wihatmoko. Gol ke-18 dari Beto, dan inilah yang kita melihat bagaimana fast break memakan kubu Persijap Jepara. Dan kita melihat umpan yang diberikan oleh Ian Luis Cabes begitu sempurna kepada Beto. Bravo bagi Persipura Jayapura 3-1. Ya, kita lihat bagaimana di awal pertandingan, kalau tadi Beto membuka keunggulan Persipura pada saat pertandingan babak pertama baru berjalan 1 menit, maka kini dia kembali menjadi pemberi keunggulan Persipura menjadi 3-1. Juga di menit-menit awal babak kedua, hanya 2 menit waktu yang dibutuhkan oleh Beto untuk kembali mencetak gol bagi keunggulan Persipura Jayapura. Dan kembali kita melihat bagaimana efektifnya sebuah fast break yang dikembangkan oleh Trimurti, Trisula, para pemain depan Persipura Jayapura. Sebelumnya kita melihat sebuah peluang di sini bagi Persijap Jepara. Apakah melewati garis? Iya, memang tampaknya pas ya. Pas dengan garis. Mungkin ceritanya akan menjadi berbeda kalau lapangan ini tidak digenangi oleh air ya, karena memang laju bola menjadi sedikit terhambat ketika bola-bola menyusur tanah, kemudian terhalang atau terkendala oleh adanya air persis di depan gawang dari Jendri Pitoy. Keraguan dan protes yang dilancarkan oleh pemain Persijap tadi akhirnya berbuah pada kesempatan yang dimiliki oleh Persipura untuk melakukan fast break yang akhirnya menghasilkan gol bagi Beto. Di awal babak kedua ini kembali kesempatan bagi Persipura. Danang Wihatmoko menjemput bola tadi, dan inilah aktor yang telah mencetak 2 gol bagi Persipura Jayapura, Beto Goncalves. 18 gol torehan di musim ini. Jack Comboy cukup baik tadi dengan tumitnya mengirimkan bola kepada Ricardo de Salampesi, pelanggaran oleh Enjang Rohiman. Dan dengan 3 angka yang kelihatannya akan diraih Persipura Jayapura, dan apabila ini terus berlanjut ke pertandingan berikutnya, tentunya sebuah anti klimaks di mana sebelum berakhirnya kompetisi bisa dielankannya Persipura sebagai juara ISL musim ini. Sebuah prestasi yang cukup mencenangkan bagi tim dari Timur Indonesia. Tentunya prestasi bagi Persipura apabila mereka bisa meraih gelar juara.
yang kedua bagi mereka dalam kompetisi gabungan antara persikatan dan profesional sejak tahun 1994. Kembali sebuah umpan terobosan dan kecepatan dari pemain-pemain Persipura yang sulit tentunya untuk diantisipasi. Umpan kepada Ernest Jeremiah Cukuma dari Beto. Offside. Ya, memang tidak ada upaya lain ya bagi Beto kecuali mencoba untuk memberikan umpan. Karena memang dia dalam posisi yang cukup sulit untuk bisa meneruskan atau membawa bola soloran. Ilham Hasan berusaha untuk melewati pengawalnya yang bertubuh jauh lebih besar. Ya, kita melihat bagaikan lemari es tentunya Victor Igbonevo bagi seorang Ilham Hasan. Sulit sekali bagi pemain sepostur Ilham melewati Victor Igbonevo yang begitu tegar, dan seiring dengan keunggulan Persipura Jayapura yang makin jauh, ini tentu saja menambah kepercayaan diri para pemain belakang Persipura Jayapura. Jack Comboy. Kembali genangan air sedikit mengganggu alur bola. Faitun Tiapma, Amarildo. Ya, memang dengan berkurangnya kekuatan dari Persijap, memang kita lihat bagaimana Faitun Tiapma yang sebelumnya ketika Persijap masih tampil dengan 11 pemain, dia aktif membantu serangan ya. Tapi ketika Persijap harus tampil dengan 10 orang, maka mau tidak mau Tiapma lebih difungsikan sebagai pemain pure bertahan ya. Tidak ada upaya-upaya yang coba dilakukan oleh pemain asal Thailand ini untuk ikut kembali membantu serangan, dan peran itu akhirnya diambil oleh Johan Juansyah. Manuel Wanggai. Kembali Persijap Jepara dengan penguasaan bola Faitun Tiapma. Dibuang saja oleh Bio. Cepat dilakukan lemparan ke dalam tadi oleh Frances. Johan Juansyah, Enjang Rohiman, Frances. Masih belum menurunkan temponya pemain Persijap Jepara, walaupun akhirnya dapat dikuasai dan kembali melalui sebuah skema serangan balik. Terlihat tadi Persipura berusaha. Menarik untuk dicermati, apakah fighting spirit para pemain Persijap Jepara masih kental di babak kedua. Dan kini Bait ataupun Boas Solosa, Edward Ivak dalam, Ernest Jeremiah Cukuma makin mendekati kotak penalti, dan tembakan langsung begitu tipis Ya, dari nyaris sisi saja. gawang Danang Wiatmoko oleh Ernest Jeremiah Cukuma. Ya, sebuah tendangan terarah yang dilepaskan oleh Ernest Jeremiah. Sedikit menyamping ke sisi sebelah kiri, ya nyaris saja. Kita lihat tadi bagaimana Danang Wiatmoko tampaknya juga sudah sedikit pasrah. Tapi keberuntungan tampaknya masih dimiliki oleh Persijap karena tendangan Jeremiah tidak sampai membuahkan gol bagi Persipura. Sayang begitu cerdik dari Ernest Jeremiah tadi, namun kini penguasaan bola bagi Persijap Jepara. Amarildo begitu aktif pergerakan pemain yang satu ini sepanjang babak pertama sebagai playmaker. Enjang Rohiman, Pablo Frances, Amarildo mencoba dengan skema permainan dari kaki ke kaki. Kini Persijap Jepara kurang satu pemain atau bermain dengan 10 pemain saja. Enjang Rohiman di dalam kotak penalti kepada Johan Juansyah, namun terlampau deras. Inisiatif yang baik kita melihat dari Enjang, memberikan umpan kepada Juansyah, pemain yang baru masuk di babak pertama tadi. Namun kita melihat di sini kondisi yang serba sulit dengan ketinggalan 2 gol, kemudian dengan kepercayaan diri yang menambah dari para pemain Persipura. Kita melihat di sini confidence seorang Boas maupun Beto dan ya Bio Paulin, kemudian Emmanuel Wanggai, Igbonevo. Kita melihat mereka bermain dengan sangat percaya diri. Pablo Frances mencoba untuk menghalangi ataupun melewati halangan dari beberapa pemain, namun bola dibelokkan dan hampir saja menghasilkan gol bunuh diri bagi Persipura Jayapura. Jack Comboy tadi. Ya, tentunya ini faktor ketidaksengajaan. Kita lihat bagaimana emang bola begitu liar dan begitu licin. Usaha dari Persijap Jepara, dibelokkan bola tadi oleh Jack Comboy dan hampir saja masuk ke gawang sendiri.
Kembali Persijap Jepara dan kini melalui Evaldo Silva, pemain yang sudah begitu banyak menghasilkan gol. Terus Persijap Jepara dan Enjang Rohiman masih belum berhasil untuk menghasilkan gol. Ya, sangat disayangkan kita melihat Enjang tidak tenang dalam menanggapi peluang tersebut. Kita melihat di sini sebuah scrimmage padahal sudah terjadi sundulan dari Evaldo, hampir saja sebuah gol. Dan kembali kita melihat di sini bagaimana sebuah scrimmage hampir saja lahir sebuah gol bagi Persijap. Dan ya, peluang dari Enjang sangat disayangkan melayang jauh di atas Mr. Jendri Pitoy. Ya, mungkin kalau tadi Enjang sedikit bersabar untuk sedikit mengontrol bola kemudian langsung melepaskan tembakan, saya kira ceritanya akan lain. Karena tadi memang pemain Persipura yang mencoba untuk menghadang pergerakan dari Enjang ini masih ada 3-4 langkah di depan dia. Sehingga sebenarnya masih ada kesempatan sepersekian detik bagi Enjang untuk sedikit mengontrol bola kemudian mengarahkannya ke gawang. Dan belum lagi kita melihat faktor angin di stadion ini yang bisa saja mempengaruhi laju bola di udara. Persipura melalui Beto. Crossing dalam kotak penalti dapat dipatahkan. Kembali Faitun Tiaman dan beberapa pemain belakang sebelum akhirnya pelanggaran, gangguan kepada Anam Syarul oleh Ernest Jeremiah Cukuma. Ya, kembali situasi yang sangat berbahaya di mulut gawang Persijap Jepara. Ini tentunya akan sangat berisiko jika konsentrasi yang mereka perlihatkan tidak penuh karena dalam lapangan yang sangat licin. Tentunya diperlukan satu kehati-hatian. Ya, kita bisa melihat bagaimana lunturnya fighting spirit yang ditunjukkan para pemain Persija di babak pertama. Terlihat juga mulai keletihan dan mulai mendominasinya permainan bola dari kaki ke kaki oleh para pemain Persipura Jayapura. Kita melihat bagaimana tenangnya mereka bermain short ball passing. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar fighting spirit kali ini oleh para pemain Persija, mungkin sedikit lebih kepada taktik dari Coach Junaidi untuk mencoba mencegah lahirnya banjir gol di gawang seorang Danang Wihatmoko. Tidak mampu untuk melewati Iqbal Nevo tadi. Terlebih dahulu keluar Ricardo Salampesi. Ricardo bermain sangat brilian di pertandingan malam hari ini. Sangat disiplin terus berada di lini belakang Persipura. Sebuah faktor yang tentu saja menyulitkan para pemain Persija untuk mencetak gol. Biarkan tadi hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persipura Jayapura. Masih kita saksikan Junaidi, pelatih dari Persijap Jepara. Tidak berhasil menguasai bola tadi Ricardo Salampesi. Dan melakukan pelanggaran kepada Muhammad Irfan. Amarildo. Kehilangan kontrol tadi. Pelanggaran oleh Wanggai. Evaldo kembali. Begitu jauh meninggalkan posisinya sebagai center back. Terkenal dengan tendangan yang begitu keras dan bertenaga, Evaldo Silva di asis, pemain asal Brazil. 6 gol telah ia cetak bagi Persijap Jepara musim ini. Menyamai rekor yang telah ia torehkan di musim lalu bagi tim yang sama. Kembali kita saksikan tendangan yang begitu keras menghantam pemain belakang dari Persipura Jayapura. Wanggai kembali, kecepatan dari lini depan Persipura yang begitu menyulitkan lini belakang dari Persijap Jepara, membuat M. Irfan akhirnya harus membuang bola. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat dari M. Irfan untuk langsung membuang bola ke luar
lapangan. Kita saksikan aksi dari Boas Solosa dan begitu baik Beto tadi, namun telah terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Ya, kita melihat masih beruntung bagi para pemain Persijap. Ada sebuah keputusan offside yang sangat tipis, sangat diragukan. Mungkin kecepatan seorang Beto lah yang menyulitkan asisten wasit pun untuk menerapkan ataupun menghakimi offside. Kembali kita melihat Persipura Jayapura begitu mendominasi. Begitu banyak pilihan dan crossing dilepaskan oleh Beto. Sebuah penyelesaian yang masih membentur tiang dari Boas Solosa. Kembali sebuah crossing di dalam kotak penalti, harus berjibaku Danang Wihatmoko. Ya, kita melihat bagaikan sirkus football dari para pemain Persipura Jayapura, menunjukkan skill dan juga penampilan-penampilan apik. Hampir saja tadi Boas mencetak gol dan kita melihat kinerja seorang Beto di posisi sayap, memberikan umpan yang sangat akurat. Dan bisa saja peluang-peluang tersebut kembali lahir dan bukan tidak mungkin menambah pundi-pundi gol tim dari Jayapura ini. Tembakan langsung volley dilepaskan oleh Boas Solosa tadi. Ya, di sini kita melihat bagaimana satu kelebihan seorang Boas Solosa yang begitu tenang pada saat mencoba untuk meneruskan atau melepaskan tendangan, dan ketika bola membentur tiang ternyata dia juga begitu aktif untuk kembali menyambut bola rebound tersebut. Muhammad Irfan, Evaldo, kembali inisiatif dari Evaldo di dalam kotak penalti. Kembali kesempatan bagi Persijap Jepara, namun masih ada Victor Ibonevo yang begitu gesit tadi untuk menghalau. Masih belum berakhir tekanan dari Persijap Jepara, dan Evaldo kita lihat begitu berjibaku dengan komitmen dan kirimkan sebuah crossing, masih tidak menembus kotak penalti dari Persipura Jayapura. Amarildo dapat dipatahkan akhirnya oleh Jack Comboy. Kini Persipura Jayapura dengan pemain depan yang memiliki kecepatan yaitu Boas Solosa sedikit terhalang oleh genangan air. Begitu juga dengan Paitun Tiapma tadi untuk melakukan halauan. Ya, kita melihat di sini bagaimana Paitun yang langsung mencoba membuang bola, mengetahui kecepatan yang dimiliki semua pemain. Ya, kita melihat mereka begitu menikmati permainan. Dan masih saja sebuah kredit poin bagi Persijap yang terus mencoba dan mencoba untuk berbuat sesuatu terhadap skor lain yang masih menunjukkan Persipura unggul dengan skor 3-1. Terjatuh Emmanuel Wanggai. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Paitun. Ya, kita lihat bagaimana kaki kanan dari Paitun sempat mengenai paha sebelah kiri dari Emmanuel Wanggai. Paitun Tiapma merupakan salah seorang pemain senior di tim nasional Thailand, pernah memenangkan gelar juara Piala Tiger pada tahun 2002 saat digelar di Jakarta. Ya, Paitun Tiapma adalah pemain yang ikut menentukan keberhasilan Thailand pada saat meraih medali emas SEA Games tahun 2001. Begitu banyak gelar yang telah dipersembahkan oleh Paitun Tiapma bagi tim nasional Thailand. Dan justru begitu menikmati bermain di kota Jepara dengan berbagai penampilan yang cukup konsisten, di mana di awal musim ia menderita ataupun di musim lalu menderita cedera dan baru bergabung kepada Persijap Jepara pada putaran kedua. Wanggai kembali memanfaatkan kecepatan dari pemain-pemain depan Persipura Jayapura. Ernest Jeremiah Cukuma, masih Ernest masuk ke dalam kotak penalti. Kini Ernest kirimkan sebuah umpan. Beto kembali dan kerjasama antara 3 pemain sekaligus, bahkan 4 kini. Dan kita saksikan kembali heroisme dari seorang Danang Wihatmoko. Ya, kita lihat bagaimana kerjasama segitiga yang diperlihatkan antara Beto, kemudian ada Boas di sana, ada Ernest Jeremiah, trisula yang sangat tajam dari Persipura. Hanya saja berakhir di pelukan
Danang sehingga tidak menghasilkan gol. Tapi terlepas dari itu kita melihat bagaimana kekompakan ketiga pemain ini dalam meramu sebuah serangan untuk kemudian menciptakan gol. Cukup 3 pemain yang menjadi ancaman bagi tim manapun di Jarum Indonesia Super League apabila Persipura Jayapura bermain. Beto, Ernest Jeremiah Cukuma dan juga Boas Solosa menghasilkan kini 47 gol. Ya, dan kita melihat bukan hanya saja efektifnya lini depan Persipura, namun juga sangarnya lini belakang Persipura Jayapura yang selalu menyulitkan setiap tim untuk mencetak gol. Baru lagi kita melihat bagaimana Amarildo Souza bisa dijegal agar tidak melewati Ricardo Salampesi. Dan apakah inilah peluang bagi Persijap untuk mencetak gol? Kita tahu kualitas seorang Evaldo Silva membentur pagar pemain. Kembali kita saksikan langsung bola didorong ke depan dan kecepatan antara dua pemain depan kini terlihat. Ernest Jeremiah Cukuma dari Beto, masih Ernest Jeremiah dan masih berusaha untuk menguasai bola. Boas Solosa akhirnya gol. Lengkap sudah 3 pemain depan dari tim Persipura Jayapura akhirnya semua mencetak gol untuk menjadikan skor 4-1. Iya, kembali serangan balik yang begitu cepat, kerjasama 3 pemain depan yang begitu apik kembali diperlihatkan Persipura, dan kita lihat mereka begitu tenang dan mencoba untuk menari-nari. Dan ya, kita lihat bagaimana Ernest Jeremiah mencoba untuk tidak egois. Ada Boas yang langsung meneruskan bola ke gawang tanpa bisa dihalau oleh Paiton Tiapma yang sebenarnya sudah berdiri menjadi pemain terakhir yang berada di bawah mistar dari Persijap Jepara. Ini jelas adalah sebuah showcase dari para pemain depan Persipura Jayapura. Kita bisa melihat ekspresi seorang Jackson F. Tiago dan salah satu jajaran manajemen Persipura Jayapura yang begitu meledak melihat gol yang dilesakan oleh Boas. Ya, tadi tampaknya kegembiraan tersendiri yang diperlihatkan oleh asisten dari Jackson. Tampaknya Metu Duaramuri, walaupun kita tidak melihat dari depan. 4-1. Boas Solosa menjadi pencetak gol terakhir pada menit ke-66. Ya, sangat sulit tentunya bagi Persijap di tengah kondisi pemain yang tidak lengkap. Sementara mereka kini tertinggal 3 gol. Sebuah pekerjaan yang sangat sulit untuk bisa dilalui oleh para pemain Persijap. Dan kali ini ada pergantian pemain tampaknya. Gerald Pangkali tampaknya yang sudah disiapkan untuk masuk menjadi pemain pengganti, menggantikan peran dari Ricardo Salampesi pada pertandingan ini. Gerald Pangkali yang pernah bermain bagi tim Pelita Jaya, begitu juga dengan Persija Jakarta. Kemudian akhirnya dengan istilah pulang kampung atau kembali memperkuat Persipura Jayapura. Amarildo bersiap untuk lepaskan sebuah tembakan langsung menuju ke gawang dari Jendri Pitoy, namun sebelumnya telah membentur pagar pemain dan kini hasilkan sepak pojok. Ya, kembali kita melihat bagaimana Amarildo mencoba mengacaukan lini pertahanan Persipura Jayapura, namun masih saja sangat solid dan tetap fokus agar tidak kemasukan gol kedua. M. Irfan, Evaldo berusaha untuk meraih tadi Enjang Rohiman, sebuah tembakan yang cukup baik dengan memutar badan dan menyulitkan Jendri Pitoy menghasilkan sepak pojok. Ya, kita bisa melihat di sini bagaimana fokus seorang Jendri, meskipun timnya sudah unggul jauh, ia masih fokus, masih sigap. Sebuah clearance tadi oleh Jack Comboy. M. Irfan. Masih menunjukkan inisiatif untuk menambah gol. Tampaknya para pemain Persipura Jayapura belum puas tentunya dengan hasil 4 gol yang sudah disarangkan ke gawang
Danang Wihatmoko memang membuat tim dari Jayapura ini memiliki kelas tersendiri untuk menghabisi atau menghakimi setiap lawannya. Johan Juansyah patah, namun masih berada dalam penguasaan Johan, berusaha untuk melewati Edward Tifak dalam tadi. Enjang Rohiman, Amarildo begitu mudah diambil tadi oleh Jack Comboy. Emmanuel Wanggai kembali dorong bola ke depan langsung kepada pemain-pemain depan mereka. Boas Solosa, Ernest Jeremiah Cukuma kirimkan sebuah umpan crossing tadi, namun dapat dipatahkan oleh Faitun Tiapma. Kini Enjang Rohiman. Ya, terlalu pelan juga tadi umpan yang dilepaskan oleh Ernest Jeremiah dari sisi sebelah kanan, penjaga gawang Danang Wihatmoko. Dan tadi kita lihat bagaimana Faitun Tiapma dapat dengan mudah menghentikan bola yang dilepaskan oleh Ernest Jeremiah. Amarildo crossing menuju Ilham Hasan, tidak mampu untuk memenangkan duel, dan masih kesempatan bagi Persijap Jepara menghantam pemain belakang tadi. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan oleh Souza, namun kita melihat di sini Jendri Pitoy memang lebih dominan. Ya, kita melihat fokus kepada bola meskipun menabrak seorang Ilham Hasan. Memang kita lihat bagaimana kaki kiri dari Jendri Pitoy tampaknya memang sengaja diarahkan pada pemain Persijap, sehingga kita lihat bagaimana tadi Enjang Rohiman tampaknya harus tergeletak. Johan Juansyah kirimkan umpan di dalam kotak penalti, kini tidak mampu dikuasai oleh satu pemain pun. Amarildo mencoba duel dengan Emmanuel Wanggai. M. Irfan, Enjang Rohiman, Pablo Frances dalam kotak penalti begitu baik mematahkan kesempatan dari Persijap Jepara tadi. Pauline Bio dibuang saja bola. Tampaknya Edward Tifak dalam yang siap untuk ditarik keluar sang kapten kesebelasan untuk digantikan oleh pemain asal Brazil David da Rocha. Ya, apakah masuknya David da Rocha ini akan justru menambah gairah para pemain Persipura? Dan bagi Edu sendiri tentunya di tengah usianya yang memang sudah tidak muda lagi, kapten kesebelasan Persipura ini pada akhirnya memang harus keluar untuk digantikan dalam posisi di mana Persipura sudah unggul 4-1 dan tentunya sudah cukup aman bagi mereka untuk setidaknya mengakhiri pertandingan ini dengan kemenangan walaupun masih ada 17 menit waktu tersisa. Pablo Frances berusaha untuk cerdik tadi, namun tembakan dari Ilham Hasan masih dapat diblok oleh Pauline Bio. Sesuatu yang sangat positif dari Persipura Jayapura, bagaimana mereka masih perhatikan lini belakang. Kita melihat di sini Bio Pauline Pierre masih disiplin untuk menghalau setiap pergerakan Ilham Hasan dan Pablo Frances. Amarildo kirimkan bola, kembali dihalau oleh Gerald Pangkali dan keluar dari lapangan permainan. Enjang Rohiman dapat dibaca tadi oleh Jack Comboy dan dibuang keluar, dan tentunya langsung menuju ke pemain depan mereka. Dan tampak Isdianto yang masuk untuk menggantikan peran dari Muhammad Irfan. Tentunya sebuah sinyalemen positif di mana Isdianto dalam partai terakhirnya harus keluar dan mendapatkan perawatan serius atas benturan yang ia terima. Ya, kita harapkan pemain ini tidak trauma, karena memang dalam kejadian sebelumnya ini memang sempat membuat kondisi dari pemain ini menjadi was-was. Hanya saja ternyata kalau kita melihat bagaimana Isdianto sudah dimainkan kembali, tentunya ada kemajuan yang sangat positif, sehingga
Pelatih Junedi kembali untuk memberikan kepercayaan. Keluar dari lapangan permainan. Kembali kita sampaikan bahwa hasil 4-1 diperoleh melalui 4 gol Persipura Jayapura yang telah dicetak oleh ketiga pemain depan mereka, yaitu Boas Solosa, Ernest Jeremiah Cukuma, dan juga Beto dengan 2 gol. Sementara 1 gol Persijap Jepara dicetak oleh Ilham Hasan dan tembakan langsung dari Faitun Tiapma tadi. Nampak tidak ada pilihan lain bagi Faitun kecuali mencoba long shot. Ya, sebuah spekulasi. Usaha yang cukup cerdik. Kita melihat, namun sama sekali tidak menyulitkan seorang Jenry Pitoy. Pablo Frances di dalam kotak penalti kini, dan sebuah usaha dari Frances hanya sedikit melebar dari gawang Jenry Pitoy. Usaha yang tanpa henti kita melihat dari para pemain Persijap Jepara. Kembali Pablo melewati 2 pemain di sana, Bio Pauline dan juga Victor Igbonevo. Tidak bisa berbuat apapun, namun tidak ada akurasi. Dan hasil akhir, artinya PSM Makassar berhasil menundukkan Arema Malang dengan skor 2-0. Di mana gol PSM Makassar dicetak oleh Rahmat Latif dan juga Claudio Proneto. David Darocha langsung menjangkau Ian Kabes yang kini beroperasi dari sisi kanan. Namun pelanggaran tadi oleh Faitun Tiapma kembali menghasilkan sebuah peluang tentunya bagi Persipura Jayapura. Menarik untuk dilihat apakah bisa tercapai setengah lusin gol dari Persipura Jayapura kalau kita melihat teknik permainan yang tetap konsisten, terus menyerang. Ya, situasi yang sangat berbahaya tentunya di pertahanan atau di gawang Persijap. David Darocha terkenal dengan tendangannya yang melengkung dan selalu mematikan, hampir saja menambah keunggulan Persipura Jayapura. Tendangan pisang kita melihat. Begitu melengkung, David Darocha, pemain yang mencetak gol melawan Persita Tangerang di pertandingan sebelumnya, gol pembuka pada saat itu bagi Persipura Jayapura. Umpan terobosan kepada Isdiantono. Tidak mampu untuk melewati Ian Kabes tadi, namun clearance oleh Ian Kabes. Dan Paulo Rumere yang akhirnya masuk menjadi pemain pengganti untuk menggantikan Immanuel Wanggai. Ismail Paulo Rumere menggantikan peran dari pemain muda yang masih berusia 20 tahun, yaitu Immanuel Wanggai. Salah seorang pemain yang perkirakan akan memiliki masa depan yang begitu cerah. Keluar tadi Amarildo. Kembali kita saksikan kembali salah satu sosok pemain muda, yaitu Ian Kabes. Masih dengan usia 22 tahun. Beto berusaha untuk melewati Faitun. Terpleset tadi Faitun, namun dapat dikuasai oleh pemain belakang Persijap Jepara, Isdiantono kepada Valdo. Dapat dicuri tadi oleh Jack Comboy. Cukup baik teknik dari Evaldo tadi untuk melakukan penguasaan bola. Kini Pablo Frances masih terus, walaupun tertinggal 1-4, pemain Persijap Jepara memperlihatkan skema permainan positif. Isdiantono, namun akhirnya dapat dipatahkan tadi oleh David Darocha. Lemparan ke dalam David Darocha, Boas Solosa. Pelanggaran oleh Enjang Rohiman tadi. Ian Kabes. Boas ataupun Ernest Jeremiah Cukuma tadi patah di kaki Evaldo.
Kembali dapat diintercept oleh Gerald Pancali. Tackling yang begitu baik tadi untuk mematahkan alur umpan Pablo Frances. Masih Pablo Frances berkelit coba dari dua pemain. Pelanggaran dilakukan oleh Jack Comboy tadi. Iya, kita lihat bagaimana Pablo Frances begitu gigih untuk terus berjuang. Kita lihat bagaimana pemain ini tanpa kenal lelah mencoba untuk terus melakukan atau memberikan tekanan. Isdiantono, Pablo Frances. Masih kita lihat usaha dari Pablo Frances. Enjang Rohiman. Paitun Tiapma kembali membentur pemain-pemain belakang dari Persipura Jayapura. Ya, kita melihat ekstra waspada para pemain belakang Persijap Jepara. Tentunya tidak ingin termakan lagi sebuah fast break ataupun counter attack yang sangat potensial kembali diberikan oleh para pemain depan Persipura Jayapura. Dan dengan ditambahnya seorang David Daroca, sebenarnya penyerangan Persipura Jayapura bisa lebih menggigit. Kita tahu bagaimana David, pemain yang memiliki skill yang cukup mumpuni untuk menyupport tiga pemain depan yang dimiliki Persipura yang telah mencetak gol di pertandingan malam hari ini, Boas, Beto, dan juga Jeremiah. Amarildo, Ilham Hasan, pemain yang memiliki kelincahan dan kecepatan. Masih dengan pengawalan ketat dari Jack Comboy. Umpan pendek pada Isdiantono, namun terlebih dahulu berada dalam posisi offside. Skema yang coba dikembangkan oleh pemain-pemain Jepara tadi. Jelas sekali Isdiantono dan Ilham Hasan memberikan kerjasama yang baik, namun tidak cermat karena terperangkap offside. Amarildo, Pablo Frances. Masih Pablo Frances menuju kotak penalti dan kita tidak melihat sebuah gangguan tadi walaupun terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dalam pengamatan wasit. Anam Syarul cukup baik tadi. Ilham Hasan kembali mencoba untuk memperagakan kelincahannya, namun apa yang kita lihat, Pauline Bio, apakah sebuah back pass tadi yang dimaksudkan dan Tampaknya kini menghasilkan sepak pojok bagi Persijap Jepara. Tampaknya dia tidak melihat apakah di belakang masih ada rekannya, dan kita lihat baru saja tayangan ulang bagaimana Pablo Frances pada saat terjatuh di kotak penalti dari Persipura. Ditinju saja keluar oleh Jenry Pitoy, mengingat mungkin hujan deras yang masih mengguyur dan juga licinnya lah kondisi dari lapangan di Gelora Bumi Kartini. Enjang Rohiman. Masih Enjang Rohiman dan kembali kita saksikan tembakan jarak jauh dari Enjang masih belum menghasilkan gol balasan. Ini sesuatu yang begitu mudah terbaca oleh para pemain belakang Persipura. Kita melihat mereka memang tidak memberikan tekanan sama sekali. Mungkin juga sudah memprediksi bahwa kembali akan lahir sebuah long shot dan kembali tidak terarah dari seorang Enjang Rohiman. Ilham Hasan kita saksikan begitu tidak memiliki pilihan, hanya memberikan crossing yang kurang begitu baik tadi. Dan sangat kental di sini kehilangan seorang Arnaldo Fiaba yang kita kenal kerap muncul sebagai penyelamat apabila Persijap Jepara berada pada posisi tertinggal ataupun posisi deadlock. Dan beban yang cukup besar bagi Amarildo Souza tampaknya tidak terjalankan di pertandingan malam hari ini. Paulo Rumere tadi kehilangan bola. Ernest Jeremiah Cukuma, Paitun Tiapma. Enjang Rohiman, Evaldo. Pablo Frances, kembali Pablo Frances, perlihatkan sebuah kelincahan dan gerakan yang cukup baik. Dan umpan yang begitu cerdik kepada Johan Juansyah melebar kini. Crossing oleh Johan di dalam kotak penalti dan Pablo Frances tidak dengan penyelesaian yang cukup baik.
Ya, cukup sulit bagi Frances untuk bisa meneruskan crossing. Umpan silang yang tadi diberikan oleh rekannya tampaknya memang cukup keras, bola yang mengarah tepat di hadapan Pablo Frances. Igbonevo. David Da Rocha. Mencoba kerjasama dengan Boas. Patah tadi. Anam Syahrul ataupun Johan Juansyah. Patah oleh Paulo Rumere. Gerald Pangkali. David Da Rocha. Mulai permainan dari kaki ke kaki kini. Persipura Jayapura. Dengan keunggulan 4-1. Tentunya hampir pasti akan bisa diamankan poin penuh dari Jepara yang akan semakin memperlebar persaingan di papan atas, semakin memperbesar pengukuhan Persipura sebagai calon juara. Kembali lini depan dari Persipura Jayapura berusaha untuk merobek jantung pertahanan dari Persijap Jepara. David Da Rocha meninggalkan lapangan permainan. Sebuah tugas yang kembali sempurna dilaksanakan oleh pelatih Jackson Tiago, membawa anak buahnya untuk meraih kemenangan beruntun di partai away setelah melawan Persita Tangerang. Kali ini adalah Persijap Jepara yang kita kenal salah satu tim jago kandang, dan sesuatu yang sangat kental kalau kita melihat strategi Jackson Tiago, di mana para pemainnya bermain begitu bersabar meskipun bermain dengan 11 pemain dibandingkan Persijap hanya dengan 10 pemain. Pablo Frances kembali mencoba, tidak berhasil untuk mengirimkan crossing tadi. Dibuang saja keluar. Ya, sejauh ini memang kalau kita menyimak posisi yang ditempati oleh Persijap Jepara, mereka memang relatif sudah aman. Barangkali yang harus dilakukan adalah bagaimana apakah mereka bisa memperbaiki posisi. Artinya ketika tekanan yang datang kini tidak lagi seberat ketika di awal-awal, maka Persijap mencoba untuk tetap bermain safe. Beto dan kini Ernest Jeremiah Cukuma dapat dipatahkan oleh Anam Syahrul. Masih berusaha bertubi-tubi pemain Persipura Jayapura untuk terus menekan di keunggulan 4-1. Kalian kunci ball possession kita, kalian ini bola putar. Ya, sudah. Ya, Paulo, mainkan bola sudah. Kita saksikan instruksi, yaitu ball possession dalam keunggulan 4-1 dari Jackson Tiago tadi. Kembali kita saksikan kesempatan dan Victor Igbonevo yang sudah melakukan overlapping tadi, gagal untuk menjadi finisher atas umpan David Da Rocha, umpan yang sangat baik tadi. Dan tentunya apabila skor tetap bertahan, Persipura Jayapura akan memperpanjang rekor kemenangan mereka menjadi 6 kali berturut-turut. Merupakan sebuah raihan yang juga cukup fenomenal. Dan yang pasti bahwa Persipura akan tercatat sebagai tim kedua setelah Arema yang mampu menaklukkan Persijap Jepara pada saat tampil di Stadion Bumi Kartini ini. David Da Rocha langsung lepaskan sebuah tembakan, tidak mengancam gawang Danang Wihatmoko, dan tampaknya menyentuh salah seorang pemain. Oh, ternyata hanya menghasilkan tendangan gawang. Da Rocha pada Boas. Istiantono tadi mencuri. Ilham Hasan. 2
duel antara Ilham Hasan dan juga Ian Kabes. Kita saksikan masih memperagakan possession football. Ya, sebuah screen ball yang sangat baik yang tadi diperlihatkan oleh Ian Kabes. Tambahan waktu 2 menit sebelum mencapai hasil akhir. Keunggulan 4-1. Dan bermain dengan 10 pemain Persijap Jepara sejak menit ke-18. Pablo Frances. Kembali ke belakang tadi. Faitun Tiapma kini. Amarildo. Kembali pada Faitun. Isdiantono. Kerjasama dengan Enjang Rohiman dapat patah di kaki Luis Kabes. Ataupun Ian Luis Kabes. Faitun Tiapma. Justru kini mencoba possession football pemain-pemain Jepara. Pablo Frances kembali dapat melakukan penguasaan bola. Duel. Pablo Frances memenangkan duel tersebut dan tembakan langsung melebar dari gawang Jendri Pitoy. Tampaknya menyentuh kaki salah seorang pemain Persipura tadi dan menghasilkan sepak pojok. Ya, memanfaatkan sisa-sisa waktu di tengah akan segera berakhirnya pertandingan babak kedua ini. Persijap mencoba melakukan tekanan. Faitun Tiapma. Persijap Jepara, Enjang Rohiman dan gol. Akhirnya Enjang Rohiman menutup aksi dari Persijap Jepara dengan membukukan gol balasan. Ya. Dan 4-2 kini skor. Sebuah usaha yang tentunya patut dihargai. Kita melihat bagaimana usaha keras yang dilakukan oleh para pemain Persijap di menit-menit terakhir babak kedua ini akhirnya membuahkan hasil. Setidaknya walaupun mereka tidak mampu untuk menyamakan kedudukan dan tetap tertinggal 2-4, setidaknya gol ini bisa memperkecil kekalahan mereka atas Persipura Jayapura. Dan wasit Yandri akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai pada malam hari ini, di mana kita melihat dominasi dari tim Persipura Jayapura yang kembali meraih poin penuh saat menghadapi tuan rumah Persijap Jepara dengan skor akhir 4-2. Dan tentunya ini merupakan ataupun akan memperlebar peluang Persipura untuk menjadi yang terbaik di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan mitra sepak bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.